Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya di channel Roni Asmawi ya teman-teman semua. Di sini saya akan membagikan sebuah video tugas saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Roni Hasmawi, NPM 20 10 01 12 11 001. Kelas Manajemen 2A. Mata kuliah Pengantar Makroekonomi. Dosen pengampu Helmawati SE MSI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, saya next kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya di bab 3, yaitu penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Saya next lagi. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Corak kegiatan ekonomi subsisten. Sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga atau modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Saya next lagi. Corak kegiatan perekonomian modern. Tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Jadi gitu teman-teman, diinvestasikan. Penentuan suku bunga. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Next lagi. Faktor yang menentukan suku bunga. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu mencapai tingkat yang sama dengan penawaran tenaga kerja penuh. Next. Penyesuaian dalam pasar modal. Ahli-ahli ekonomi klasik yakni bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang mencapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Saya next lagi. Fleksibel suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai
tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan kerja penuh. Fleksibel upah dan kegiatan ekonomi. Para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah. Ini akan memperluas. Baik, saya next lagi. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat bergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor perekonomian tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh jumlah barang modal yang tersedia, itu biasa disebut dengan K. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, itu biasa disebut I. L. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan biasa disebut dengan R. Tingkat teknologi yang digunakan disingkat dengan T. Next lagi. Kelemahan pandangan klasik. Dalam teori Keynes, ditujukan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kegiatan penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebaiknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Kenyataan bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Penentuan tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Ini berarti, menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, saya next ya. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang digunakan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah
lebih rendah dari produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Pada pandangan klasik menyatakan makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Oke, saya next lagi. Penentu suku bunga, pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan ya, adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya, wujud perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Saya next. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan Keynes. Bagian ini akan menerangkan pokok pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran yang agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan. Baik, saya next lagi ya. Penentu-penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Perkembangan ekonomi di negara maju semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju coraknya yaitu dari berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka panjang. Baik, saya next lagi. Di sini ada perkembangan analisis makroekonomi. Baik, saya next lagi ya. Oke, mungkin inilah PowerPoint saya. Semoga yang menonton video ini bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Untuk yang telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang menonton, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya banyak menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ataupun dalam penjelasan saya banyak kesalahan hingga susah untuk dipahami. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.